Sepakat rombak total AFF akan ada turnamen baru. FIFA siap ambil alih. Bukti semua pro ke Indonesia, dukungan semua petinggi FIFA agar ASEAN maju. Piala AFF selalu saja mengundang kontroversi karena tak hanya kecurangan salah satu negara, tapi juga permainan yang begitu memprihatinkan. Dan yang menjadi sorotan pada gelaran AFF tahun ini adalah saat bermain kontra Myanmar. Ada dua kejadian keras dari Myanmar ke pemain timnas Indonesia yang diingat oleh Sumarji. Pada babak pertama, sebuah insiden mengejutkan terjadi ketika Arhan Kaika sedang mengontrol bola dari operan rekannya. Pemain nomor punggung 14 Myanmar tiba-tiba melancarkan tendangan ala kungfu yang mengenai wajah Arhan. Arhan langsung terjatuh sambil memegangi wajahnya, sementara wasit dengan tegas meniup peluit sebagai tanda pelanggaran. Insiden lain yang tak kalah memanas terjadi di akhir babak pertama, gelandang andalan Indonesia, Marcelino Ferdinand. Saat itu tengah menggiring bola di sisi kiri lapangan dan berhadapan dengan dua pemain Myanmar yang mencoba menghentikannya. Dalam duel fisik tersebut, Marcelino kalah body dan terjatuh. Namun saat ia masih di posisi jatuh, salah satu pemain Myanmar dengan sengaja menendang bola keras ke arah kepalanya. Bola tersebut mengenai kepala Marcelino dengan telak, memancing protes keras dari para pemain Indonesia lainnya. Alhasil atas kejadian itu, pemain Myanmar mendapatkan hadiah kartu kuning oleh wasit. Tak hanya kejadian ini saja, namun dalam gelaran Piala AFF sebelumnya, timnas Indonesia juga sering mendapatkan permainan keras dari lawan. Saat itu, Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Vietnam pada laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat 6 Januari 2023. Doan Van Hau jadi pemain Vietnam yang banyak disorot di laga ini. Hal ini karena pelanggaran keras yang dilakukannya di laga ini. Pada menit ke-54, ia membuat tackle berbahaya kepada Dendi Sulistiawan. Usai menerjang Dendi, bek Hanoi FC juga ikut meringis kesakitan. Wasit Omar Mubarak Mazarawa Al-Yakubi tak memberi kartu atas pelanggaran Van Hau ini. Van Hau kembali berulah di menit akhir. Ia tampak menendang kaki Ricky Kambuaya yang bisa menjangkau bola di kotak penalti. Dan dua kejadian ini menunjukkan bahwa sepertinya ajang AFF adalah salah satu ajang untuk mencederai dan mengakhiri karir lawan main di kancah sepak bola. Sebab dalam perjalanannya sudah banyak pemain yang cedera karena permainan sangat kasar di turnamen ini. Dan inilah alasan utama STY menurunkan skuad mudanya. Tak hanya itu saja, alih-alih tambahan teknologi seperti VAR sama sekali tak membantu karena memang sistem VAR di AFF ini tak sedetail di turnamen lain. Buruknya keputusan wasit menjadi VAR tak berguna. Hal ini membuat Indonesia sangat geram dan bekerja sama untuk mengubah AFF menjadi turnamen yang bergengsi lagi. Dan karena polemik inilah, Erick Thohir membicarakan turnamen baru yang disetujui FIFA. Erick Thohir punya koneksi yang sangat bagus ke FIFA, jadi akan sangat mudah ASEAN dilirik oleh FIFA. Keputusan ini bertujuan agar sepak bola di ASEAN semakin maju lagi. Karena sejauh ini Indonesia memang sudah memberikan contoh sebagai tim yang memiliki fair play terbaik. Tata kelola AFF yang sangat berantakan juga akan dihapus di turnamen baru nantinya. Pendanaan yang tak terbatas bisa didapatkan jika ini terjadi. Tak hanya itu saja, jika turnamen ini masuk kalender FIFA, pemain terbaik di setiap negara juga akan bisa bermain di turnamen ASEAN ini. Jadi pastinya kualitas permainan akan sangat meningkat demi memperebutkan siapa yang terbaik di ASEAN. Serta pastinya jika kompetisi membaik, akan ada rising star baru yang bisa menggebarkan Eropa.